Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Kusuma Astuti SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Purwokerto, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Pada pagi hari ini, saya sudah berada di ruang Kepala Sekolah SD Negeri 1 Purwokerto bersama Ibu Nani Suhardini SPD, di mana saya akan melakukan wawancara berkaitan dengan materi modul 3.1, yaitu tentang dilema etika dan rujukan moral. Selamat pagi, Bu Nani. Selamat pagi, Mbak Gita. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik, Mbak. Alhamdulillah baik ya, Bu. Sehat. Mohon maaf sebelumnya Ibu mengganggu waktunya sebentar untuk sesi wawancara. Terkait dengan dilema etika dan rujukan moral, biasanya kita sebagai pendidik ataupun kepala sekolah harus memutuskan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekolah dengan mengambil keputusan yang tepat. Nah, terkait dengan dilema etika, Ibu sebagai kepala sekolah, pernahkah Ibu menghadapi dilema etika di sekolah yang ada di sini? Kemudian kalau boleh tahu tentang kasus apa yang pernah Ibu dialami di dilema etika tersebut? Kasus yang pernah saya alami pada saat pengambilan keputusan agar membuat nilai anak melebihi KKM saat pengisian rapot agar menghindari anak tidak naik kelas. Ya, berarti harus dilebihkan KKM-nya supaya anak itu tidak tinggal kelas, supaya anak itu tetap naik kelas, gitu ya, Bu ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Berdasarkan kasus tersebut adanya dilema etika karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang harus masuk akal, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral dari alasan pembuatan keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka masuk dalam rujukan moral. Jadi alasannya harus sesuai, Ibu. Ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam menjalankan keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan seluruh guru yang ada di sekolah itu. Iya, musyawarah dulu. Iya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang bisa dilakukan dengan mengajak guru berdiskusi melalui rapat internal. Rapat internal di sekolah ya, Bu ya. Kemudian hal apa saja yang selama ini dianggap sangat efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ibu? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya tindakan preventif sebelum terjadi permasalahan. Baik, Bu. Kemudian berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Ibu? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Iya, karena melibatkan kemanusiaan itu biasanya ada belas kasihan. Ya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah atau langsung menyelesaikannya di tempat dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jadwalkan? Kalau itu tidak ada jadwal khusus, Mbak, dalam penyelesaian kasus dilema etika, karena langsung diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh guru. Iya, Bu. Koordinasi secara langsung ya, Bu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Yang membantu selama ini adalah
wakil kepala sekolah dan guru yang selama ini membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Kemudian yang terakhir ya Bu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang kira-kira bisa kita petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika Bu? Pembelajaran yang dapat diambil adalah perlu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan tersebut. Ya, baik Bu, mengutamakan budaya di lingkungan sekolah, kemudian mungkin bermusyawarah ya Bu yang tadi Ibu sampaikan dengan rekan guru untuk mengambil keputusan yang tepat dan tidak merugikan pihak-pihak yang terkait ya Bu. Terima kasih Ibu Nani atas waktunya berkaitan dengan wawancara saya tentang dilema etika dan rujukan moral. Semoga Ibu bisa menjalankan tugas selanjutnya dengan baik, dengan memberikan keputusan-keputusan pengambilan keputusan dari kasus-kasus yang nantinya dihadapi ya Bu ya. Ya Mbak, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bu Nani. Selamat melaksanakan tugas berikutnya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Kusuma Astuti SPD, calon guru penggerak angkatan 9, Kecamatan Pagem, Kabupaten Kendal. Pada pagi hari ini, saya sudah berada di ruang kepala sekolah SD Negeri 1 Margosari dengan bersama Ibu Sri Nani. Di mana pada hari ini saya akan melakukan wawancara berkaitan dengan materi mengenai modul 3.1 yaitu dilema etika dan rujukan moral. Selamat pagi Bu Nani. Selamat pagi. Alhamdulillah mohon maaf sebelumnya Ibu, saya kembali waktunya sebentar untuk sesi wawancara terkait dengan dilema etika dan juga rujukan moral. Biasanya di mana kita sebagai pendidik dan juga sebagai ibu, sebagai kepala sekolah terkadang harus memutuskan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekolah dan harus mengambil keputusan yang benar-benar tepat ya. Terkait dengan dilema etika ini, Ibu sebagai kepala sekolah berjalan 3 tahun ini, kenapa Ibu menghadapi dilema etika selama menjabat sebagai kepala sekolah? Selama menjabat kami pernah mengalami yaitu ada peserta didik di mana di lingkungan sini banyak orang tua yang meninggalkan putra-putrinya untuk kemarin sehingga kedisiplinan anak sangat kurang, itu juga pengaruh dari orang tua di sekolah sehingga berpengaruh juga di pendidikan kami. Jadi banyak orang tua yang pergi ke luar negeri meninggalkan anak-anak dan akhirnya kedisiplinan menjadi kurang gitu ya. Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Ibu terkait dengan kasus yang pernah dialami oleh anak-anak ya. Pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan untuk implementasi dilema etika itu dimana sebetulnya benar, tapi ada yang bertentangan. Sedangkan pada kebutuhan sehingga kita atau pemikiran mungkin selama ini keputusan di sekolah terutama ada 2 keputusan yang sama-sama benar. tidaknya kita melihat penelitian
Jadi setidaknya ada wali murid yang harus ikut mengawasi anak tersebut itu selama di rumah, sedangkan untuk di sekolahan setidaknya para pendidik ataupun guru kita libatkan juga sehingga nanti dalam mengambil keputusan ini bisa berjalan dengan kerjasamanya. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang menjadi agar efektif kasus yang harus segera ditangani diprioritaskan. Jadi tidak usah menunda-nunda waktu sehingga kasus tersebut bisa tertangani dan bisa memperlancar nanti untuk pembelajaran anak tersebut sehingga kedepannya anak tersebut tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Untuk tantangannya memang ini ya, membutuhkan waktu karena juga proses dalam keputusan yang harus dimusyawarahkan baik pihak sekolah, keluarga ataupun masyarakat. Yang menjadi tantangan kami karena tadi orang tua di luar negeri ikut mungkin neneknya, orang walinya dan sebagainya sehingga perlu kita pelajari betul ini hambatannya seperti ini sehingga kita untuk melangkah harus melihat permasalahan yang ada agar kasus tersebut bisa selesai dengan cepat. Apakah Ibu memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus etika ini dan menyelesaikannya langsung di tempat atau membuat jadwal menyelesaikannya Ibu? Kita lihat kasusnya dulu. Kalau jadwal memang tidak ada karena kasus kan kadang tiba-tiba terjadi, kadang ada yang periodik seperti tadi sering terlambat, lalu ada kasusnya sehingga tidak terjadwalkan khusus, hanya perlu prioritas penanganan. Jadi segera ditangani dan sebagainya itu yang harus menjadi prioritas kasus. Kemudian apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ini? Untuk faktornya itu nanti dari orang tua, kemudian gurunya atau pendidik, kemudian masyarakat itu yang membantu kami untuk segera menyelesaikan kasus. Jadi harus ada musyawarah mufakat sehingga kasus tersebut segera terselesai. Yang sudah berjalan, jadi yang pertama dilihat kasusnya, kemudian segera terselesaikan dengan jalan musyawarah. Itulah yang harus kami lakukan. Memang harus melibatkan hati pihak pendidik, orang tua, masyarakat dan itulah yang unsur-unsur dalam pengambilan keputusan.